Nah, malam ini kita bahas soal sifat-sifat sistem ya, dan ini ya sedikit tentang noise ya. Ini dari lanjutannya buku Heikin yang kita udah bahas minggu lalu ya. Ini masih di chapter 1, mulai dari 1.7 ya, tapi yang penting itu adanya di 1.8 ke belakang ini nih. Jadi sifat-sifat sistem ya, judulnya Properties of System. Nah, sifat sistem yang pertama yang muncul di sini adalah soal stabilitas ya. Ini terkait dengan misteri pertama minggu lalu yang Bapak Ibu lihat ya, jembatan Tacoma itu tahu-tahu dikena angin yang tidak begitu kencang bisa rontok ya. Nah, itu problemnya adalah jembatan itu nggak stabil ya, karena anginnya itu bukannya tak terhingga, anginnya angin biasa aja, tapi jembatan itu goyangnya sedemikian rupa sehingga begitu dia kena angin goyang ke kiri, balik ke kanan makin kenceng ya, terus balik lagi makin kenceng lagi gitu ya. Dan kita kita mungkin bisa membayangkan sistem yang kayak gitu kalau kita dorong anak kecil di ayunan ya. Tapi begitu balik kita dorong lebih kenceng lagi gitu ya. Dia kita bisa memanfaatkan momentum itu tuh sehingga makin lama dia goyangannya makin kenceng ya. Dan jembatan Tacoma itu tahun 1940-an itu kena angin yang semacam itu, terus dia beresonansi ya, frekuensi getarnya itu masuk ke frekuensi getar naturalnya, istilah dari jembatan itu makin lama makin kencang, terus dia robek ya. Nah, jadi pertanyaannya, stabilitas itu apa? Stabilitas itu definisinya ini, BIBO ya, artinya bounded input, bounded output. Bounded itu artinya terbatas atau terhingga. Ya, sehingga secara matematika nulis definisinya adalah seperti ini. XT itu input ya. Kalau Heikin itu nulis X itu biasanya selalu untuk input, YT itu output ya. Jadi kalau XT-nya terhingga lebih kecil dari batas tertentu MX, nilai sembarang MX lebih kecil dari tahingga, outputnya ini harus terhingga juga, harus lebih kecil dari MY, lebih kecil dari tahingga. Kalau satu sistem itu dikasih inputnya menggila ya, inputnya tak terbatas. Misalnya jembatan Tacoma kena angin angin topan gitu ya, terus jembatannya runtuh gitu ya. Nah, itu belum berarti sistemnya nggak stabil. Ya, karena sistem apapun kalau kena input yang tak terhingga ya kemungkinan runtuh begitu ya. Tapi kalau dia dikasih input yang terbatas, terus outputnya menggila, outputnya jadi tak terbatas, nah itulah sistem yang tidak stabil. Ya, jadi Bibo stability itu cara ngeceknya adalah sistemnya dikasih input yang terbatas. Kalau ternyata untuk semua input yang terbatas, dia terbatas juga outputnya, maka dia stabil. Ya, tapi kalau dikasih input yang tak terbatas, terus dia runtuh, belum berarti dia tidak stabil. Kita nggak tahu, harus dikasih input yang terbatas, terus ternyata dia runtuh, nah baru dia tidak stabil. Ya, jadi ini persoalan definisi ini. Karena kalau kita mau menyetujui satu konstruksi itu stabil atau enggak, orang perlu definisi matematika ya, supaya nanti kalau sifat karakteristik sinyalnya kita bisa modelkan secara matematika, terus kita bisa hitung. Betulkah untuk ada input yang terbatas, tiba-tiba outputnya jadi tidak terbatas, maka dia tidak stabil. Gitu, ya. Nah, jembatan Tacoma itu sialnya seperti itu tuh, tidak stabil. Di sini ada satu paragraf ya, Heikin tuh bilang, from an engineering perspective, it is important that a system of interest remains stable under all possible operating conditions. Jadi kalau kita tahu ya, sistem itu beroperasinya di kondisi seperti apa, kita mau untuk kondisi operasi itu untuk semua yang nanti range-nya masuk ke input itu dia stabil. Ya. Kalau angin topan kita nggak bisa inilah ya, nggak bisa terlalu apa menyalahkannya karena itu force major ya, itu bencana alam ya. Tapi even kayak gempa bumi ya, kan ada ya daerah-daerah yang gempa buminya sangat parah di dunia ya. Jepang salah satunya, Indonesia termasuk sebenarnya. Karena di Jawa itu kan banyak patahan ya. Jogja itu kan kalau kena gempa parah ya. Waktu itu ya di daerah Bantul itu ya. Di daerah Sumatera juga ada ya. Sumatera, sorry. Sulawesi Tengah itu ya, waktu pernah gempa parah juga gitu ya. Jadi kalau di Jepang misalnya bangunan itu ya sukanya pakai kayu ya, supaya kalau kena gempa itu dia lebih punya kelenturan ya. Eh, nggak tiba-tiba kena frekuensi apa naturalnya terus tahu-tahu robek gitu ya.
Atau ada gedung-gedung tinggi terutama ya. Gedung tinggi itu kan menara itu kena angin melulu ya. Dan itu punya bahaya tersendiri ya. Jadi mereka ada pengamannya tuh demi stabilitas. Misalnya gedung yang sangat tinggi. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube ya ada tekniknya itu. Insinyur sipil tuh suka kasih bandul gitu misalnya. Ya bandulnya pakai bola logam yang berat gitu misalnya. Sehingga apa gedungnya kalau dia goyang bandulnya itu bikin counter action gitu ya. Sehingga mengembalikan gedungnya itu. Jadi kalau goyang itu dia kayak ada kelembaman. Dia bisa berusaha menstabilkan diri gitu ya. Itu gedung-gedung di Taiwan itu ya, yang menara yang tinggi sekali itu pakai teknik-teknik semacam itu. Taiwan juga rawan gempa soalnya. Ya tapi secara umum kita maunya kalau ngitung konstruksi sistem apa teknik maunya stabil. Karena kalau nggak stabil di range operasinya kita langsung punya masalah tertentu ya yang bisa bikin berabe ya. Tapi betulkah semua instabilitas itu problem ya? Enggak juga. Ya, terutama di bidang kesenian ya. Makanya tadi sebelum mulai saya perkenalkan Bapak Ibu ke Joe Satriani ya. Rocker itu ya. Rocker itu si Joe itu memanfaatkan instabilitas sebenarnya dalam performance-performance-nya ya. Ini ada satu lagu yang ini ya, kalau kita dengarkan ya, gitaris rock itu pinter buat ini. Next song I'm going to do is a pure modal treat. I mean, it's Dia memanfaatkan feedback ya. Bapak Ibu tahu kalau gitar listrik nguing gitu itu kan itu feedback itu sebenarnya instabilitas tuh karena apa suara yang keluar dari speaker balik lagi ke gitar masuk ke pick up terus dia feedback kan. Nah itu instabilitas tuh karena makin feedback makin kenceng suaranya gitu ya. Tapi rocker tuh tahu cara menghasilkan feedback yang indah ya. Misalnya di lagu yang ini awal lagunya gitarnya si Joe Satria itu nguing gitu ya. just one of those things where I thought I'm going to see if every chord I do is going to be in its own Lydian mode, and this thing is called Flying a Blue Dream. Nah, kita dengerin gimana cara dia menghasilkannya. Tapi dia melakukannya terkontrol sekali ya. Dia jaga jaraknya itu ya, apa gitarnya nggak langsung dihadapin ke speakernya itu feedbacknya nggak terkontrol itu ya. Kita langsung lepas headphone itu nggak tahan gitu ya kalau kalau kayak gitu ya. Tapi dia membelakangi, cuman apa audio yang keluar dari speaker besarnya itu ya ada yang masuk ke pickupnya juga. Cuman dia geser sedikit gitarnya supaya ada feedback gitu ya, masih artistik gitu ya. Terus dia tahu kapan ngelepas jaraknya itu ke speakernya lagi gitu ya. Nah, itu menghasilkan yang kayak gitu tuh agak ini ya, agak butuh skill ya karena tergantung pantulan ruangan konser itu, tergantung speakernya, tergantung gitarnya ya. Si Joe itu bilang kalau hari-hari dia lagi sial gitu ya, nadanya nggak dapet ya. Lalu juga ya apa nada nguingnya itu ya. Sebenarnya kalau dia main satu nada tertentu, nada-nada di atasnya ikut bunyi. Ya karena badan gitarnya sama senar lainnya itu bisa membunyikan nada harmoniknya. Bapak Ibu ada yang main musik nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang suka rock and roll ya atau main piano atau apa nggak ya? Nah jadi alat musik itu ya, Mendengarkan saja, Pak. oh mendengarkan aja ya. Tapi kenal kenal Joe Satriani Pak. Kenal, Pak, kenal. Ya. Oh iya iya Gurunya sama iya gurunya iya gitarisnya Metallica kan, gitu. iya 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 bisa bisa dibilang begitulah ya. Dia banyak dapat penghargaan sih. Nah, jadi kalau orang berusaha bunyiin satu nada ya, terus ada feedbacknya ya, feedbacknya itu bisa di nada yang lain tuh. Dan orang-orang yang main musik itu tahu ya, ada harmoninya. Kalau bikin akord kan nggak cuma satu suara ya, 1 3 5 gitu yang standar ya. Jadi kalau dia bunyi nada tertentu terus ada feedbacknya, bisa jadi nada ketiga yang bunyi, terus itu harmonik, enak. Tapi nada ketiganya bisa meleset kadang-kadang jadi 3 bass gitu ya, flat gitu, terus nadanya jadi rada kurang enak atau paling sedikit berubah gitu ya.
Nah ini si Joe nerangin tuh efek-efek kayak gitu ya, terus mencoba demonstrasiin lagu yang itu tadi ya dengan cara nyari-nyari tempat feedbacknya ya. Ini ya coba kita lihat kebetulan. Sort of funny, thing that's involved in playing that. Anybody out there who's played with distortion and volume and feedback knows that it's sort of like some days you get it, some days you don't. And even if you do a sound check and you move around like I was doing to try to find the sweetest spots, you never know what's going to happen once the people come in, right? So in the beginning there, for people who don't understand what I'm talking about, you probably saw me moving really slow. Jadi dia bilang kalau panggung itu ya dan ruangan konsernya ada orang, jadi walaupun rockernya datang soundcheck gitu ya, oh bisa ya, terus tiba-tiba orang datang itu pantulan di ruangan itu berubah, jadi dia bisa sial terus nggak dapet ya mainin efek-efek yang sama, suaranya jelek gitu ya. Jadi biasanya kalau rocker-rocker itu mau pentas ya, sound engineer-nya datang duluan tuh, terus bisa kerja berjam-jam tuh ngecekin suara di ruangan itu ya sampai bisa jalan. Karena kalau apa soundchecknya jelek, gitarisnya sejago apa juga ntar suaranya jelek ya. Tapi abis itu terus orang semua pada datang, suara itu bisa berubah ya. Jadi kata si Joe, kadang bisa sial ya, nggak bisa dapet gitu, kadang bisa dapet. Jadi ada malam yang beruntung, ada malam yang naas ya. Terus ini dia coba kasih lihat tuh bunyi-bunyiannya yang bisa beda-beda itu. And everything kind of like I was a puppet or something like that, moving real slow. But I'm actually looking for these notes here. I'm looking for a root, a third, a fifth, maybe a ninth or a major seventh. But let's see what I get. I got the octave there in the end, but it was kind of dangerous what I got in the middle, right? So. Nah, jadi apa? Biasanya interval-interval yang enak itu kalau dia bunyiin satu nada sebagai root ya, istilahnya sebagai dasarnya kalau di C-nya gitu ya. Terus nada ketiganya kalau bunyi lagi feedbacknya itu enak ya. 5 juga masih oke ya. Atau 7 atau 9 rada jazz gitu ya. Tapi kalau meleset dari yang itu tuh bisa nggak enak gitu. Jadi dia bergerak pelan-pelan di panggung, dapetin posisi feedbacknya ke speaker gitu ya. Kadang bisa enak kalau dia tahu cara ngincernya ya. Kadang sial nggak bisa apa-apa gitu. Nah itu instabilitas tuh. Jadi nggak semua ketidakstabilan itu berbahaya ya. Ada yang bisa indah ya. Tapi rupanya yang indah itu tetap perlu sangat terkontrol juga ya. Karena kalau nggak terkontrol rusak ya, walaupun feedback juga sih ya, tapi rusak gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih mengapresiasi konser-konser rock and roll ya kalau pas lagi denger betapa pekerjaan itu juga kadang tidak mudah ya buat rockernya. Kita lihat lagi ya sifat-sifat sistem yang lain ya. Nah ini Haikin tuh ada gambar jembatan Tacoma itu sebagai kasus instabilitas ya, yang jembatannya robek itu tadi ya. Lalu sifat lain yang muncul di sini adalah soal memori. Ya, jadi sistem yang kalau inputnya masuk terus outputnya langsung keluar pada saat itu juga ya. Jadi pada saat T0 input masuk, T0 juga outputnya keluar, itu disebutnya tidak punya memori. Sistem yang punya memori adalah kalau outputnya bergantung kepada nilai input yang telah lalu atau di masa depan. Ya, sehingga input itu semacam tersimpan dulu ya. Either ada delay-nya ya di dalam sistem itu, atau inputnya itu nanti belakangan, tapi input yang belakangan itu mempengaruhi output yang sekarang gitu ya. Bisa juga ya seperti itu ya. Pokoknya ada semacam hal yang tersimpan ya. Di dalam konteks rangkaian listrik ya, kalau Bapak Ibu belajar RL ya, atau dasar elektronika ya, kalau Bapak Ibu cuman punya rangkaian ada resistornya doang ya, maka input apapun yang dikasih ya, misalnya tegangan ya menghasilkan arus, terjadinya pada waktu yang sama karena nggak ada media penyimpannya ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya induktor ya atau kapasitor ya, kalau Bapak Ibu ingat pelajaran rangkaian listrik ya, kapasitor itu kan berfungsinya kayak bak mandi ya. Kalau diisi tegangan dia kayak ngisi gitu ya. Tegangannya naik tapi naiknya pelan-pelan.
ya, ada kurvanya gitu, bisa eksponensial gitu ya. Jadi ada delay-nya sampai dia mencapai tegangan sama seperti tegangan inputnya gitu ya. Kalau induktor kumparan itu bisa nendang balik ya. Kalau dikasih tegangan ada plus minusnya tertentu, dia ngelawan ya di awalnya, yang menghasilkan arus yang kayaknya nendang balik tegangannya gitu. Tapi makin lama makin menurun juga ya, sehingga ada persamaannya L dI per dt sama dengan VT gitu ya. Nah, jadi kalau ada integral atau diferensial ya, ada induktor atau kapasitor, kita tuh punya memori di rangkaian kita. Karena energi yang kita input ke sistem ya, keluarnya nggak seketika itu juga, melainkan ada delay-nya, semacam tersimpan energinya di dalam gitu ya. Nah, kalau kita punya sistem diskrit ya, kayak gini misalnya, YN, ini kelihatan ya, Haikin pakai notasi yang diskrit ya, karena waktunya pakai N. Kalau Bapak Ibu lihat persamaannya N, udah pasti tahu diskrit ya. Lalu inputnya ada di waktu ke N, tapi ada juga Xn-1, terus ada Xn-2. Jadi Xn-1 ini geser ya, terdelay, satu satuan waktu, yang ini dua satuan waktu ya. Nah, terus ketiga input ini yang terdelay sama yang tidak, di rata-rata menghasilkan output Y pada saat titik waktu ke N. Ya, jadi ini ada memorinya juga nih, karena output-output yang telat ini ikut dijumlahkan menghasilkan apa output tertentu ya. Input yang telat menghasilkan output tertentu ya. Jadi ini ada memori juga ya. Sehingga kalau lihat persamaan matematika kita bisa bedain ya sistem yang punya memori dan tidak. Misalnya contoh soal yang ini problem 127. Untuk sistemnya ini pertanyaannya adalah berapa besar memorinya gitu ya. Karena dari inputnya ya, kalau kita perhatikan xn ini pada saat titik n sama dengan 0, lalu xn minus 4 yang paling jauh terdelaynya pada saat titik n sama dengan 4 ya. Ini n sama dengan 2 di tengah-tengah. Jadi span memorinya itu 4 satuan waktu ya. Ini jawabannya 4 time units gitu ya. Ini cuman buat kayak kuis-kuis pendek gratisan kita ini untuk nguji pemahaman doang sih ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca Haikin, coba lihat-lihat problemnya terus dikasih jawabannya terus paham atau enggak ya. Kalau untuk nguji pemahaman bisa gitu. Nah, ini yang sifat ketiga yang muncul ya. Itu disebutnya kausalitas. Nah, kausalitas ini ada sedikit hubungan sama memori ya. Eh, jadi kalau sistem itu disebutnya kausal ya adalah kalau outputnya itu hanya bergantung kepada nilai input di masa sekarang atau di masa yang telah lalu. Tapi tidak boleh bergantung kepada input yang dari masa depan. Ya, Bapak Ibu mungkin bingung ya, kok bisa ya output di masa sekarang bergantung kepada input di masa depan. Seolah-olah sistem itu jadi bisa meramal gitu ya. Inputnya belum masuk, outputnya keluar duluan di sini gitu ya. Nah, secara real time sistem yang kayak gitu nggak bisa dibuat. Tapi kalau sistem kita punya penyimpanan memori ya, bisa sistem kayak gitu ya. Jadi output yang pada saat titik ke N yang kita anggap sekarang ini ya, N sama dengan 0 atau T sama dengan 0, sebenarnya keluarnya terdelay, nungguin sampai input di masa depan itu masuk juga ke memori kita, terus baru kita hitung gitu. Ya, nah sistem yang non kausal itu misalnya yang kayak gini nih ya, YN yang ini non kausal. Non kausal artinya seolah-olah dia meramal karena inputnya yang xn plus 1 ini ke masa depan nih. Karena dia bergesernya kalau di sumbu kurva sinyal itu ke arah kiri. Ya, kalau xn minus 1, xn minus 2 dia geser ke arah kanan, berarti dia telat datangnya. Apa? Oh sorry, dia di masa lalu inputnya ya. Tapi kalau n plus 1 ini ke masa depan ini. Pada saat n lebih kecil dari 0, inputnya masuk gitu ya. Jadi sistem yang seperti ini non kausal. Kalau yang di atas ini karena inputnya hanya terdefinisi pada saat titik 0 atau lebih besar dari 0, ini sistemnya kausal gitu ya. Jadi ini definisi-definisi ya. Coba Bapak Ibu pikir sedikit ya. Apakah sistem yang memoryless pasti kausal? Sistem yang memoryless apa pasti kausal? Ada terkaan? Kausal tadi definisinya adalah
hanya bergantung kepada input sekarang atau masa lalu, tidak masa depan. Kalau memoryless pasti kausal nggak? Coba ditebak. Kalau memoryless Kausal. berarti Kausal kata Pak Riksa. Kenapa kausal, Pak? Karena tidak ada delay, Pak. Iya, nggak ada delay ya. Jadi dia nggak tergantung kepada input masa lalu dan masa depan. Pokoknya sekarang ya sekarang gitu ya. Jadi itu pasti kausal. Yang bikin sistem nggak kausal adalah kalau dia punya input yang xt plus sesuatu atau xn plus sesuatu yang inputnya belum masuk, outputnya udah keluar. Ya, tapi kalau selalu bersamaan, memoryless pasti kausal. Ya. Kalau sistem yang kausal pasti memoryless nggak? Enggak, Pak. Enggak, belum tentu ya. Bisa aja memoryless ya, tapi belum tentu ya karena kalau dia bergantung kepada sinyal yang apa di masa lalu ya dia ada memori ya, bukannya memoryless ya. Ya itu permainan definisi-definisi itu. Kalau di soal ujian munculnya misalnya ada sistem diketahui sistemnya kausal, terus outputnya kayak gini atau apa hitung inputnya jika apa gitu ya. Kalau ada soal-soal yang kayak gitu, jadi harus paham ya apa yang dimaksud dengan definisi-definisi itu supaya bisa memahami sebenarnya hitungan itu nanti sifatnya seperti apa. Itu contoh soal ya, nggak mesti seperti itu sih. Variasi soalnya banyak banget soalnya. Dan ujian Bapak Ibu kan open book ya. Jadi kalau misalnya lupa definisi ya tinggal buka lagi aja gitu ya. Tapi jangan kosongan masuk ujian nanti harus baca buku dari awal sampai akhir. Waktunya habis ya cuma buat baca buku gitu ya. Ingat-ingat konsep supaya apa? Kalau bisa sih nggak usah baca buku terus bisa langsung nubruk ke bikin solusi ya. Tapi kalau lupa-lupa dikit ya baca-baca dikit ya, jangan baca-baca banyak ya. Nah kita lihat lagi ya lanjutannya ya. Invertibility ini cukup cukup sederhana ya, cuman bilang bahwa eh, apa input dari sistem itu bisa didapatkan balik dari outputnya ya. Dengan kata lain, sistemnya itu kalau kita inverse ya, ini dikasih apa notasi H inverse dikali H, kita balik jadi matriks identitas ya. Kalau kita lihat secara sistem, ini ada input X masuk ke H jadi Y. Terus kalau kita bisa bikin H inverse-nya, Y ini balik lagi jadi X, maka sistem ini invertible. Gitu ya. Ini tipikal sistem telekomunikasi ini yang butuh yang kayak gini. Karena kalau apa sinyal yang ditransmisikan di apa transmitter itu masuk ke medium ya, either ke udara atau kabel, di receiver kita maunya balikin dengan sempurna sih, sesempurna-sempurna mungkin. Berarti receiver ini kerjanya sebenarnya berusaha menginverse apapun operasi yang terjadi di sini gitu. Kadang berhasil, seringnya ada error yang terjadi. Tinggal masalahnya seberapa besar errornya. Kalau kita bisa paksa error itu rendah, berarti sistemnya more or less berfungsi ya sudah gitu. Ya. Jadi problem telekomunikasi ini problem mencari inverse dari sistem. Ya. Nah kita lihat lagi. Nah ini termasuk sifat yang sangat penting ya, dua yang terakhir ini ya. Yang pertama ini time invariance ya. Ini adalah karakter sistem yang tidak berubah berdasarkan waktu. Ya, jadi definisinya bilangnya seperti ini. Satu sistem itu time invariant kalau inputnya itu kena delay ya, outputnya yang terjadi adalah tetap sama, hanya menerima delay yang besarnya sama seperti inputnya. Ya. Dengan kata lain ya, kalau tadi XT itu sistemnya ini mendelay ya, menjadi XT minus T0, terus ternyata outputnya Y2T, itu ya akan sama dengan kalau X-nya ini kita lewatin ke sistem YT, terus kita delay, terus outputnya terdelay ya, YT minus T0 ya, ini sama nih, Y1T minus T0 sama dengan Y2T. Ya. Dengan kata lain seperti ini, kalau saya punya sistem, saya kasih inputnya pagi, outputnya YT. Kalau saya kasih inputnya malam, outputnya harusnya kalau sistemnya time invariant YT juga.
Ya, tapi kalau sistemnya kelakuannya beda pagi sama malam, maka dia tidak time invariant gitu. Jadi sistem yang time invariance ya, itu sebenarnya sistemnya jinak karena sifat-sifat sistemnya tidak berubah terhadap waktu. Begitu sistemnya time varian berubah terhadap waktu, kita punya masalah karena hitungan kita harus memperhatikan ini waktunya kapan datangnya. Ya, kalau waktunya berubah, outputnya bisa berubah juga karena sifat sistemnya berubah. Banyak sistem di real life itu berubah sih. Bapak Ibu kan dengar heboh ini ya soal udara Jakarta yang buruk ya. Itu kalau dilihat buruknya itu waktu pagi sama waktu malam beda ya. Dan yang ajaibnya beberapa minggu yang lalu ya di waktu apa pagi itu pagi-pagi buta malah lebih jelek ya air quality-nya dibanding kalau malam-malam ya, sehingga rada nggak masuk akal gitu. Kita pikir semua orang tidur air quality-nya jadi bagus, tapi ternyata enggak gitu ya, sehingga orang pikir mau lari pagi supaya sehat ya, yang ada dia dapat udara kotor gitu ya pagi-pagi jam 5 gitu misalnya ya. Ini kalau eh, kita lihat ya air quality sensor ya terus kita incer Jakarta gitu misalnya ya. Coba ya, ini ada website-website sih yang ngasih lihat ya. Ini misalnya Jakarta ya. Ini air quality sensor website ya. Nah, ini sekarang sih unhealthy tapi unhealthy-nya orange sih. Masih lumayan ya. Beberapa minggu yang lalu sebelum presiden itu memberikan perintah kepada Pak Jenderal Luhut untuk memberikan solusi. Ini merah nih setiap hari. Malam-malam gini juga gitu ya. Nah, terus ini kelihatan ini jam 6 pagi ya, terus ini jam kantor ini jadi merah. Ini masih rada logis ya. Waktu yang lalu di sini merahnya gitu ya. Jadi dari malam ke pagi-pagi buta merah. Itu kan nggak sesuai ya sama siklus traffic gitu ya. Nah, itu banyak yang menduga, makanya di media massa juga beredar dugaan bahwa yang bikin udara kotor tuh bukan traffic kendaraan, melainkan PLTU tuh. Karena kalau PLTU yang bikin polusi ya, pada saat orang pulang ke rumah malam-malam itu listrik paling gencar ya, karena semua orang nyalain peralatan listrik di rumah ya untuk berbagai-bagai kebutuhan gitu. Makanya PLTU-nya kerja keras justru malam menjelang pagi gitu ya. Nah, ini udah mulai agak normal nih. Ini kalau kita lihat Jakarta Central juga udah orange ya. Minggu lalu mah merah melulu di mana-mana ya. Ini bahkan di daerah tertentu ini ya orange-nya lebih rendah ya. Ini mukanya udah muka orang berseri ya. Jadi lumayan lah minggu ini ya. Mudah-mudahan sih ada hujan turun sedikit ya supaya udara kita juga nggak terlalu parah ya. Tapi ini udah jadi isu karena beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi Beijing itu yang udara kualitasnya paling buruk di dunia ya. Langitnya kelabu. Sekarang Jakarta ya langitnya kelabu, nggak bisa lihat langit biru ya. Terus kita menghirup polusi terus gitu ya. Jadi memang harus ada yang dilakukan sih. Kalau enggak ya kasihan ya, nanti orang-orang pada sakit ini ya pernapasan gitu ya. Nah, kalau sistemnya adalah sistem kualitas udara itu ya, itu jelas sistemnya time varian tuh karena sangat bergantung kepada waktu ya. Tapi kalau sistem kita time invariant, maka kita bisa yakin input yang sama waktunya kapan aja outputnya sama juga. Cuman terdelay sebesar waktu delay inputnya itu ya. Jadi kalau delaynya dari pagi sampai malam ya outputnya keluarnya malam juga, cuman output yang sama seperti kalau kita cobain pagi gitu ya. Jadi time invariant itu penting karena menjamin semacam kejinakan dari sistem. Begitu sistemnya time variance kita rada sakit kepala gitu ya. Nah, linearitas ini ya, ini juga sifat yang penting karena juga menjamin kejinakan sistem ya. Jadi sistem yang linear itu berlaku dua sifat kata Heikin ya, yaitu superposisi. Superposisi artinya kalau saya punya berbagai input ya, input X1 dan input X2 misalnya ya, dan input X1 itu menghasilkan Y1 outputnya, X2 menghasilkan Y2 outputnya. Kalau saya masukin inputnya saya gabung dulu, menghasilkan output agregat ya, sama saya pisah-pisah, saya masukin X1 dulu, baru kemudian X2, baru saya jumlahin belakangan. Kalau sistemnya linear, berlaku prinsip superposisi,
saya jumlahin barengan atau jumlahin belakangan, hasilnya harusnya sama. Jadi dengan demikian, saya kalau punya input ya, terus saya bisa breakdown inputnya jadi input-input yang lebih kecil ya, X1, X2, X3. Saya bisa teliti X1 terpisah dari XX yang lain. Dan saya punya jaminan, kalau belakangan saya jumlahin ke belakang, nanti hasilnya sama. Jadi saya nggak takut, tahu-tahu kalau saya teliti per komponen, nanti belakangan hasilnya beda gitu ya. Oh itu sistemnya non-linear tuh. Karena nggak berlaku superposisi gitu ya. Jadi ini ada ilustrasi gambarnya nih di bawah sini ya. Kalau masing-masing input itu dikalikan sama faktor A1, A2, A3 yang berbeda ya. Terus saya jumlahin di depan, saya masukin sistem, menghasilkan output tertentu. Dibanding dengan saya masukin satu-satu ke sistem H ini ya. Terus menghasilkan output tertentu Y1, Y2, YN. Baru saya kalikan faktornya, terus baru saya jumlahkan. Ini outputnya YT yang ini sama YT yang ini sama. Kalau sistemnya linear. Kalau sistemnya nggak linear, jaminan itu nggak ada. Ya. Nah, yang syarat yang kedua ya selain superposisi, kalau superposisi itu kan terkait dengan penjumlahan ya. Kalau homogenitas itu terkait dengan perkalian. Makanya di ilustrasi gambarnya itu ada faktor A itu. Jadi kalau masing-masing input dikali A yang berbeda ya, terus dijumlahkannya belakangan. Nah, efek dari A yang berbeda ini homogen gitu. Jadi nggak tiba-tiba dikali A, terus kok besarnya kalau pas sudah dijumlahin kayak seolah-olah dikali B gitu ya. Nah itu berarti dia nggak linear tuh sistemnya. Gitu ya. Nah sistem-sistem yang nggak linear merepotkan karena logika penjumlahan dan perkalian kita yang jinak ini jadi nggak jalan kalau sistemnya non linear. Ya. Bapak Ibu berapa banyak yang bidangnya tadinya dari teknik elektro? Saya Pak. Oh iya iya. Terus kalau Bapak Ibu pernah belajar dasar elektronika ya, sebenarnya tahu transistor sama dioda kita itu agak non-linear ya. Karena kurva arus terhadap tegangannya itu kan bukan garis lurus simpel gitu ya. Tapi ada lututnya. Iya. Kalau I-nya naik, terus V-nya naik gitu ya. Iya, Pak. Jadi kurva-kurva apa barang-barang elektronika kita itu kebanyakan non-linear tuh. Tapi kalau kita bisa ngitungnya ya, Bapak Ibu pernah dikasih tahu nggak kenapa hitungan kita bisa jalan seolah-olah ya? Nggak pernah dikasih tahu ya sama dosennya. Jadi Lama lulusnya, Pak. udah lama lulus. Iya iya. Ya, Terus udah nggak pernah. 14 tahun lalu. Iya iya. Ya waktu saya kuliah juga saya nggak pernah mempertanyakan ya dosennya bilang apa kita percaya aja pokoknya ngitungnya gitu ya. Tapi kurva-kurva nonlinear itu tuh masalah ya karena eh, basically perkalian penjumlahan kita tuh jadi apa dari komponen-komponennya itu jadi berbahaya gitu ya. Nah, hitungan-hitungan kita itu jadi agak jalan karena kita menspesifikasi supaya dioda atau transistor kita itu seolah-olah berfungsinya di daerah range yang kecil itu ya, yang masih linear. Jadi kalau dioda pas udah keni kan dia naik, nah itu kan agak linear ya. Ya udah kita beroperasinya di daerah situ. Kalau udah cut off ya udah kita anggap kepotong gitu aja habis gitu ya. Padahal itu kan kurvanya non linear gitu ya. Transistor juga gitu. Kalau transistor dikasih sinyal inputnya cuman kecil aja perubahannya, kita bisa seolah-olah menganggap itu linear. Tapi transistor begitu dia amplifier sinyal besar ya, itu efek-efek non-linearitas muncul semua. Makanya penguat sinyal besar, hitungan-hitungannya beda sama penguat sinyal kecil. Karena kalau penguat sinyal kecil tuh kita anggap ya itu rada linear lah. Kalau ada distorsi sedikit, ya udahlah, cuma beda dikit doang hitungannya gitu ya. Masih semi-semi linear, jadi nggak apa-apa gitu. Nah kalau beroperasi di sinyal kecil ya, terus kita punya rangkaian, terus kita masih bisa inilah cukup pasti bahwa kalau sinyal-sinyalnya kita jumlah-jumlahin di awal atau di belakangan itu rada sama lah. Kalau beda dikit nggak apa-apa lah gitu. Cuman artinya kalau kita mulai beroperasi dengan sinyal-sinyal yang lebih besar ya kita perlu hati-hati itu. Jangan-jangan asumsi linearitas kita itu udah terlanggar ya. Terus nanti kita bisa dapat hasil-hasil yang mengejutkan. Jangan kaget gitu ya kalau ternyata agak selisih, agak jauh gitu dari perhitungan gitu. Ya nggak apa-apa, kita engineer lagi aja supaya jalan gitu ya. Karena engineering bukan
Engineer itu nggak menuntut ada kesempurnaan ya, kesempurnaan matematika gimana. Kita belajar matematikanya, kita tahu sifat-sifat untung ruginya ya. Tapi kita nggak menuntut bahwa itu harus sempurna kayak gitu. Kita bukan matematikawan ya. Kita yang penting barang kita jalan gitu ya. Kalau kita harus pakai aproksimasi supaya jalan ya udah nggak apa-apa, yang penting jalan gitu ya. Tapi kita tetap pengen bisa ngitung ya. Jadi eh, sifat-sifat matematika itu jadi penting karena kalau kita nggak bisa ngitung sama sekali ya, semuanya unpredictable ya, kita kehilangan kerjaan nanti ya. Karena nggak ada yang apa proyek yang menyuruh kita berhitung gitu ya. Jadi itu sih ya. Nah, masalahnya juga yang lain ya, persoalan linearitas itu kebanyakan sistem di alam tuh non linear. Jadi itu juga perlu membuat kita hati-hati ya dan tidak merasa bahwa matematika kita itu senjata yang ampuh berlaku di segala hal ya. Pada kenyataannya di alam kebanyakan non-linear ya. Telinga kita itu non-linear. Makanya kita pakai desibel tuh kan untuk ngitung ya karena itu kan logaritmis begitu ya. Karena kalau suara itu naik 2 kali lipat, kita berasa di telinga kita nggak 2 kali lipat, kita berasanya suara itu tambah besar ya kalau udah meningkat 10 kali lipat kali karena telinga kita itu non linear gitu. Kebanyakan perasa-perasa biologis itu sensor-sensor biologis non linear semua kebanyakan. Jadi cuman di dunia yang kita sederhanakan menjadi sangat jinak itulah matematika kita agak jalan ya. Jadi nggak boleh terlalu sombong juga sih jadi engineer. Matematika kita ada batasnya juga. Ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak dari sifat-sifat kita yang kita lihat di buku Heikin? Soal non-linear tadi, Pak, berarti itu kurang lebih juga sama kayak termistor ya, Pak ya. Termistor itu kan biasanya gini, kita pakai kalau kebetulan saya di dunia yang berdekatan dengan otomotif lah gitu. Kita pakai sebagai sensor untuk temperatur coolant gitu. Hanya saja memang range temperatur coolant dari kendaraan atau engine itu di maksimum di 120 derajat Celcius lah. Nah, saya pernah terus apa namanya itu masih bisa pakai termistor. Artinya termistor pernah saya lihat apa namanya grafiknya di atas 120 derajat ternyata dia memang sudah nggak linear gitu kan. Tapi waktu dulu saya pernah PKL di kilang minyak gitu. Untuk sensor temperaturnya dia bukan pakai termistor tapi pakai termokouple karena suhunya lebih tinggi. Apakah itu memang yang sebenarnya itulah yang dikejar ya Pak ya? Apa linearitasnya itu yang dikejar sebenarnya? Iya, jadi di daerah range operasi kita, kita mau sistem kita itu agak jinak ya supaya kita ngitungnya gampang. Nah, masalahnya setiap material itu kan range operasinya yang daerah yang agak linear itu beda-beda ya. Jadi kita harus menyesuaikan materi atau sistem kita itu tuh supaya cocok di area itu. Kalau enggak, ya bukan berarti kita nggak bisa beroperasi sih dengan material atau sistem itu ya. Cuman kalau kita nggak bisa ngitung sama sekali dengan matematika linear kita, kita terpaksa jadi main tabel-tabel ya. Supaya, kalau di harga sekian, dia reaksinya kayak gitu gitu. Terus kita nyobain gitu ya. Terus kita punya semacam tabelnya gitu ya. Ya bisa juga tetap, tapi kan sangat nggak nyaman ya. Karena nggak bisa kita ukur atau kalkulasi dengan cukup terprediksi gitu. Jadi nggak nyaman aja sih. Iya. Iya, thank you Pak pertanyaannya Pak. Jadi memang banyak Ya. sistem yang non linear sih ya. Sehingga ya kalau ada sistem yang linear ya kita berterima kasih ya. Untungnya ujian kita sistemnya linear semua. Tapi itu nanti Bapak Ibu bisa lihatlah soal-soal ujiannya seberapa susah ya. Itu aja udah susah ya, apalagi kalau kita masuk dunia yang non linear itu cuma bisa tebak-tebakan ya udah, kita tebak-tebakan itu tadi ya. Nah, di bagian terakhir dari buku Heikin itu ya ada sedikit tentang noise ya. Nah, noise itu juga barang yang kita nggak bisa buang gitu aja ya. Kita harus selalu hidup bersama noise ya. Sehingga terutama juga kalau engineer telekomunikasi ya, artinya harus beroperasi dengan berbagai model dari noise gitu ya. Nah, noise yang paling simple ya, itu tuh noise istilahnya thermal noise ya. Jadi ini ya thermal noise ini basically segala sesuatu yang tidak pada suhu titik
0 Kelvin gitu ya, dia punya suhu tertentu, berarti elektronnya bergerak ya, terus ada gerakan yang random, dia menghasilkan noise tuh, yang sifatnya random ya. Nah, untuk memodelkan yang kayak gini ya, biasanya modelnya itu white noise, disebutnya noise putih ya. Mungkin Bapak Ibu yang udah berkecimpung di engineering lama pernah dengar istilah white noise ya. Di YouTube tuh banyak yang taruh rekamannya. Saya taruh juga di Learn. Kalau Bapak Ibu lihat di minggu kedua ada salah satu rekamannya white noise ya dibanding pink noise ya. Coba kita dengar suaranya white noise ya. Ini white noise nih. Ya. Kalau susah tidur katanya dengar white noise bisa lebih gampang tidur ya. Eh, Coba Bapak Ibu rasakan ya bedanya sama pink noise ya. Ini saya mainin pink noise ya. Nah, kalau Bapak Ibu harus mendeskripsikan perbedaannya, bedanya apa Pak? White noise sama pink noise Bapak Ibu. Yang white noise lebih halus Pak suaranya Pak, dibanding yang pink noise. Nah, oke oke. Itu dari segi cita rasa ini ya, pendengaran ya. Tapi kalau kita engineer terus kita mau ngomong sifat-sifat sinyalnya ya, kenapa ya white noise itu lebih halus? Kenapa pink noise terdengar lebih kasar? Amplitudonya, Pak, sepertinya. Amplitudenya gimana Pak? Eh yang white noise lebih apa namanya? Kok amplitudo ya? Puncak-puncak ke puncak itu sorry. Kalau puncak ke puncak itu amplitudo apa ya? Betul Agak lupa. amplitudo. Tapi Ya. amplitudo efeknya tuh kepada kekerasan sinyal ya. Jadi kalau kita dengar ya, sinyal yang beda amplitudo ya, kita akan bilang, oh suaranya itu lebih keras daripada yang lain. Tapi Pak Rian tadi bilangnya white noise lebih halus, pink Iya. noise lebih kasar. Jadi apa yang terjadi Amplitudonya tuh? Iya. Kalau lebih frekuensinya, Pak, Nah frekuensinya gimana, Bu Putri? frekuensi yang pink noise lebih tinggi daripada yang white noise. Nah kalau frekuensi lebih tinggi ya, itu kalau kita bayangin alat musik ya, itu nada yang lebih tinggi ya. Do, re, mi, fa, sol. Nah, sol itu lebih tinggi daripada do. Ya, tapi Pak Rian tadi nggak bilang itu white noise atau pink noise lebih tinggi ya. Bilangnya yang satu lebih kasar, yang satu lebih halus. Apa yang terjadi itu sebenarnya? Sama juga kalau kita dengar suara piano ya, itu misteri nomor 4 itu yang Bapak Ibu harus pecahkan kalau kalau nggak berhasil lulus UTS sama UAS ya. Eh, itu kan orang dengar piano kemarin minggu lalu Bapak Ibu bilangnya yang apa micro piano itu suaranya lebih garing gitu. Bilangnya garing gitu. Nadanya kan sama ya misalnya tuts tertentu ya tapi yang satu bilangnya garing, yang satu lebih lebih apa? Lebih lembut lah atau apa gitu. Apa yang terjadi ya sebenarnya? Nah, tebakannya ya bahwa itu ada hubungannya sama frekuensi itu rada betul ya. Tapi bukan cuman sekedar jadi sinyal noise itu ya bukan cuma sekedar satu frekuensi. Karena kalau satu frekuensi ya berarti kita bunyiin getaran di frekuensi tertentu, eh, misalnya nada la gitu ya itu 440 Hz gitu ya. Itu begitu kalau noise ya dia tuh menempati berbagai frekuensi. Nah, perbedaannya white noise sama pink noise ya adalah kalau white noise di semua frekuensi dari minus tahingga sampai tahingga besar amplitudenya sama. Jadi kita seolah-olah dengar berbagai dengungan ya dengan banyak frekuensi ya dan frekuensi yang mana aja dari rendah ke tinggi besarnya sama. Jadi mendengung bersama dengan semua frekuensi itu sama besarnya gitu. Nah, pink noise ya kalau kita lihat apa penjelasannya di Haikin ya, pink noise itu punya profil frekuensi tersendiri ya. Jadi ini ya kalau saya tampilkan penjelasannya ya. Ini ya, pink noise itu disebutnya juga noise seper F. Jadi noise seper F ini eh, kalau kita bayangin fungsi terhadap frekuensi ya, frekuensinya makin besar, noise-nya makin kecil karena noise-nya besarannya seper F-nya. Ya, jadi
dia tuh eksponensial turun seperti itu. Di frekuensi-frekuensi yang rendah dia tinggi, terus tapi nanti dia menurun. Kalau white noise di semua frekuensi sama, ngeflat. Kalau pink noise di frekuensi yang rendah tinggi, di frekuensi yang tinggi rendah. Artinya ya, kalau kita bayangin white noise itu hujan ya, ini ya, coba saya putar lagi white noise ya. Terus bunyi hujan itu ya, ada yang hujannya jatuhnya cepat, itu frekuensinya tinggi ya. Terus ada bunyi hujan yang jatuhnya lebih lambat ya, itu frekuensinya lebih rendah ya. Lalu butiran yang jatuhnya lebih lambat dan lebih cepat itu bunyinya besarnya kerasnya sama. Jadi ini kayak hujan yang rata banget ya. Terus butirannya itu campur macam-macam dari yang besar sampai kecil, berbagai frekuensi, terus sama gitu. Tapi kalau kita dengar yang noise ya, itu seolah-olah butiran yang lebih besar ya, atau apa yang jatuhnya lebih lambat frekuensinya ya, netesnya itu suaranya lebih kencang. Makanya Pak Rian tuh ngomongnya kesannya ini hujannya lebih kasar gitu ya. Jadi butiran yang lebih besar tuh jatuhnya lebih lambat frekuensinya, terus dia lebih kenceng ya. Gitu tuh. Ya. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu belum belajar transformasi Fourier-nya ya untuk menghubungkan waktu sama frekuensi, tapi Bapak Ibu sekarang punya sensasi-sensasi itu ya. Ini bunyi yang kayaknya noise kayaknya sama aja ya, tapi kalau kita dengar kita bisa bilang yang satu lebih halus, yang lain lebih kasar karena ada kontur frekuensi yang berbeda. Yang satu flat, yang satu pink, itu artinya Bapak Ibu kan tahu ya, frekuensi yang merah itu cenderung lebih rendah, biru itu cenderung lebih tinggi ya, karena pelangi kita kan Meiji-ku Hibiniu ya, ke arah ultraviolet itu frekuensinya lebih tinggi, ke arah infrared itu lebih rendah. Ya jadi makanya noise itu namanya pink noise karena dia kayak white tapi dia lebih merah. Artinya di frekuensi-frekuensi yang lebih rendah lebih kencang. Ya. Kalau Bapak Ibu cari di YouTube ada blue noise juga sih. Ada yang bilang brown noise apa ya. Itu nama-nama warna itu ya menunjukkan ciri khas di frekuensi mana dia lebih vokal sih. Gitu sih sebenarnya noise-nya. Ya. Jadi kalau sulit tidur, Bapak Ibu bisa coba dengar berbagai jenis noise itu ya. Seolah-olah lagi dengar bunyi hujan. Kadang-kadang bisa menolong sih untuk tidur ya. Terus coba menghayati lah warna-warna noise itu apa aja gitu ya. Dan gimana ciri-cirinya gitu. Oke, nah itu dua jenis noise ya. Itu akhir dari chapter 1 kita. Dua jenis noise yang paling umum adalah white noise sama pink noise. Karena seringkali peralatan elektronik kita menghasilkan noise yang semacam itu sih. Kalau kita bisa modeling ya, terus kita bisa bilang sinyal kita itu biar gimana pun lebih besar daripada noise kita, maka sistem kita jalan. Tapi sistem yang tanpa noise artinya sistem kita harus didinginkan sampai 0 derajat Kelvin, itu cenderung sulit ya, atau makan energi terlalu besar ya. Kan Bapak Ibu mungkin juga tahu ya diskusi soal komputer kuantum, tahu ya. Mungkin bisa lihat di YouTube diskusi-diskusinya ya, Google misalnya buat eksperimen semacam itu ya. Nah, masalahnya adalah komputer kuantum itu ya beroperasinya kan menggunakan elektron yang spinnya itu dibuat jadi memori ya. Jadi kalau elektronnya putar ke arah kiri sama ke arah kanan, dianggap dia bisa menyimpan informasi 0 atau 1 ya. Terus fenomena-fenomena kuantum itu ya cuman jadi agak terkontrol pada suhu yang sangat rendah. Jadi komputernya harus pakai pendingin nitrogen apa ya yang sangat costly gitu ya. Terus dia bisa sih beroperasinya cepat ya karena di level bukan cuman silikon itu ya yang membuat transistor sama chip kita itu kan materialnya masih besar. Memang sih udah sampai ukuran nanometer ya, tapi masih besar dibandingkan elektron. Kalau dia kecil banget dan cepat banget ya, komputasi yang tingkat kecepatannya setinggi itu bisa melawan semua passwording atau enkripsi metode apapun yang terbaik saat ini. Makanya quantum computing itu ditakuti orang untuk security ya, karena computing power yang setinggi itu bisa nerobos semua security gitu. Artinya sistem security yang mau dibangun untuk melawan tingkat komputasi yang setinggi itu harus pakai quantum computing juga. Gitu ya. Jadi nanti kalau di kuliah-kuliah yang lain Bapak Ibu mungkin juga akan belajar ya sebagai engineer bahwa security yang 100% itu nggak pernah ada.
Hanya tinggal seberapa susah saya nembus security-nya. Kalau sangat susah dan sangat mahal, practically orang harus menghabiskan uang yang terlalu mahal untuk nembus security-nya, artinya itu cukup aman gitu. Sama aja kayak kita ngegembok pintu di rumah lah ya. Kalau nggak digembok sama sekali, nanti orang ketendang pintunya terus masuk terus ngerampok gitu ya. Digembok bukan berarti nggak bisa dibuka ya. Bisa aja kalau orang bawa peralatan apa ya rampok-rampok yang profesional ya ngebuka juga ya. Tapi kan lebih susah sedikit gitu ya. Sehingga kebanyakan orang kali males kali ya udahlah gitu ya. Security itu problem yang semacam itu sih. Dan quantum computing itu saking di suhu yang rendah menjanjikan ya bisa nerobos semua security, jadi juga menjadi sarana riset ya karena kemampuan komputasi yang sangat tinggi kan juga banyak manfaatnya sih ya, bukan cuma untuk nembus security saja gitu ya. Nah, masalahnya di level suhu normal ruangan kita selalu ada noise itu yang kita harus hidup dengan dia begitu ya, sehingga engineering kita ya diarahkan untuk supaya sinyal kita yang penting menang lawan noise sih. Karena kita tetap hidupnya di suhu normal ya. Kita juga susah ya kalau hidup di ruang pendingin buat kuantum komputer doang gitu ya. Ya susah juga lah ya. Entah sampai kapan itu quantum computing jadi kenyataan ya. Kalau eksperimental udah banyak pembicaraan, udah ada diskusi-diskusi kasusnya juga quantum komputer memecahkan problem apa dengan sangat cepat dan sebagainya. Tapi jadi aplikasi yang sehari-hari masih agak jauh sih. Cuman Bapak Ibu kalau tertarik bisa ikuti tuh diskusi-diskusinya di YouTube ya. Nah ini udah 1 jam lebih 15 menit ya, waktu kita udah habis. Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar? Kalau nggak ada kita sampai di sini malam ini ya. Terus Bapak Ibu bisa nyoba-nyoba kuisnya ya. Terus lihat-lihat materi-materi yang ada di Learn. Jangan ragu-ragu juga kalau mau belajar lebih cepat ya, supaya tahu-tahu dalam 2 minggu skill Bapak Ibu udah cukup ya buat ngerjain soal-soal UTS dari tahun-tahun lalu ya. Jadi tinggal jaga skillnya aja sampai waktu UTS-nya terus udah aman gitu ya. Silakan aja ya kalau mau melakukan itu. Kita ketemu lagi minggu depan. Coba-cobain kuis 2-nya ya. Dan jangan lupa absen di Learn. Tinggal diklik aja ya.